Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Awaludin selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonometrika 1 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 17, di mana di sini ada saya sendiri, Diah Intan Pratiwi dengan NPM 1911021009 dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Wanda Aprilia Mati dengan NPM 1911021029. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mini skripsi kami, yakni yang berjudul Analisis Pengaruh Nilai Tukar Real Produk Domestik Bruto Jepang dan Produk Domestik Bruto Indonesia terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2020. Di sini kita akan membahas 5 bab. Bab pertama tentang pendahuluan, kedua tentang teori, ketiga tentang metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima pastinya kesimpulan dan saran. Untuk bab pendahuluan dan teori akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Wanda Aprilia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang dari penelitian kami, yaitu dikarenakan Indonesia merupakan negara yang turut aktif dalam melakukan interaksi kegiatan internasional, baik dalam kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi, maka dalam kegiatan ekonomi itu Indonesia turut aktif dalam mengadakan perdagangan internasional, di mana Indonesia turut berperan aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia. Dengan aktifnya Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor ini, apabila jumlah nilai ekspor Indonesia lebih besar dari nilai impornya, maka ini akan berpengaruh positif bagi neraca perdagangan Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Nah, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan ini salah satunya adalah nilai tukar real dan juga PDB, baik PDB dalam negeri maupun PDB luar negeri, yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Sehingga pada penelitian ini kami akan menganalisis mengenai pengaruh dari nilai tukar real PDB Jepang dan juga PDB Jepang yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, serta PDB Indonesia sendiri terhadap neraca perdagangan Indonesia. Lalu, rumusan masalah dari penelitian kami ini, yang pertama, kami ingin mengetahui mengenai bagaimana pengaruh dari nilai tukar real terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dari produk domestik bruto Jepang sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh dari produk domestik bruto Indonesia sendiri terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Lalu tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh dari nilai tukar real terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menganalisis pengaruh dari produk domestik bruto negara Jepang sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh dari produk domestik bruto negara Indonesia sendiri terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya kerangka pemikiran dari penelitian kami, yaitu kerangka pemikiran dari penelitian kami yaitu kami ingin mengetahui bagaimana hubungan dari ketiga variabel bebas ini terhadap variabel terikat, yaitu neraca perdagangan Republik Indonesia, di mana variabel bebas yang kami gunakan yaitu pertama adanya nilai tukar real, lalu yang kedua adanya produk domestik bruto Jepang, dan yang ketiga adanya produk domestik bruto Indonesia. Lalu hipotesis yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama diduga bahwa nilai tukar real berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Lalu yang kedua diduga bahwa PDB Jepang sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga diduga bahwa PDB Indonesia sendiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya itu landasan teori, di mana yang pertama teori yang kami gunakan yaitu mengenai neraca perdagangan. Di mana neraca perdagangan ini merupakan salah satu komponen yang ada di dalam balance of payment atau BOP, tepatnya ini terdapat dalam current account atau neraca transaksi berjalan, yang termasuk ke dalam akun neraca pembayaran. Ya, neraca perdagangan ini adalah nilai ekspor yang dikurangi dengan nilai impor atau yang biasa disebut sebagai net ekspor, di mana ekspor ini merupakan fungsi dari nilai tukar serta pendapatan luar negeri.
Dan impor merupakan fungsi dari nilai tukar dan pendapatan domestik atau pendapatan dalam negeri, di mana fungsi dari ekspor dan impor ini bisa dilihat dalam slide. Di sini juga apabila persamaan tadi disubstitusi maka menghasilkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa neraca perdagangan itu dipengaruhi oleh nilai tukar, pendapatan luar negeri dan pendapatan dalam negeri. Sehingga kami melakukan penelitian mengenai hal tersebut berdasarkan rumusan ini. Lalu teori yang digunakan selanjutnya adalah mengenai nilai tukar real, di mana nilai tukar ini adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Atau bisa dikatakan ini nilai tukar real ini merepresentasikan mengenai rasio harga relatif dari barang yang ada di kedua negara. Di mana nilai mata uang real ini merepresentasikan mengenai tingkat harga dari barang di suatu negara terhadap negara lain yang diperdagangkan tersebut. Nah, rumus untuk menghitung nilai tukar real ini adalah nilai tukar spot nominal dikalikan dengan indeks harga luar negeri dibagi dengan indeks harga dalam negeri. Oke, yang selanjutnya yaitu teori mengenai produk domestik bruto, di mana PDB merupakan nilai pasar total output suatu negara, di mana PDB ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam suatu negara. Nah, dalam definisi PDB tersebut, barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir. Nah, terdapat 4 faktor yang membentuk PDB menurut teori Ignacy, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau NX. Ya, selanjutnya itu teori mengenai perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini dilakukan oleh negara yang telah menganut sistem perekonomian terbuka. Indonesia salah satunya yang telah menganut sistem perekonomian terbuka. Nah, di mana dalam kegiatan perdagangan internasional ini, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Nah, berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa adanya kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, di mana berdasarkan hal ini dikenal juga istilah surplus dan defisit perdagangan, di mana apabila terjadi surplus perdagangan adalah kondisi saat sebuah negara melakukan ekspor lebih banyak daripada impornya, dan ini dapat menjadi sumber pendapatan devisa bagi sebuah negara. Dan defisit perdagangan adalah kondisi di mana sebuah negara melakukan impor lebih banyak daripada ekspor. Yang selanjutnya ini merupakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Anissa Tomayahu, Robi Joan Kumaat, dan Danish Mandage mengenai analisis pengaruh nilai tukar PDB Tiongkok dan foreign direct investment terhadap neraca perdagangan Indonesia tahun 2000 sampai 2019, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar kurs terhadap dolar Amerika berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia, dan variabel PDB Tiongkok serta foreign direct investment berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Ya. Model selanjutnya yaitu mengenai model teoritis, di mana model teoritis yang digunakan dalam penelitian kami ini yaitu yang pertama adanya hubungan nilai tukar real dengan neraca perdagangan. Nah, nilai tukar real ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Apabila jumlah ekspornya meningkat dan lebih besar dibandingkan daripada impornya, maka akan terjadi surplus perdagangan, dan ini akan membuat neraca perdagangan mengalami peningkatan atau berubah naik saat terjadi apresiasi nilai tukar real. Nah, apabila nilai tukar ini mengalami depresiasi, maka akan terjadi peningkatan impor dan membuat neraca perdagangan menjadi defisit. Berdasarkan teori tersebut, maka hubungan antara nilai tukar real dan neraca perdagangan adalah memiliki hubungan yang positif. Lalu hubungan antara produk domestik bruto dengan neraca perdagangan, di mana PDB ini apabila mengalami peningkatan, itu dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian suatu negara sedang mengalami daya serap ekonomi yang besar. Sehingga ini juga dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini dapat membuat masyarakat memiliki kemampuan daya beli yang tinggi terhadap barang dan jasa impor. Maka ini akan berpengaruh pada defisitnya neraca perdagangan, dan ini berlaku sebaliknya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan PDB dalam negeri akan meningkatkan konsumsi masyarakat akan barang impor, oleh karena itu akan menurunkan neraca perdagangan dalam negeri pula atau membuat neraca perdagangan dalam negeri mengalami defisit, dan begitu pula sebaliknya. Namun dapat dikatakan bahwa untuk pengaruh PDB luar negeri bagi neraca perdagangan dalam negeri sendiri hubungannya adalah positif, dikarenakan semakin meningkatnya PDB luar negeri
itu diasumsikan bahwa terjadi peningkatan jumlah ekspor dari dalam negeri, sehingga ini dapat meningkatkan atau membuat neraca perdagangan dalam negeri mengalami surplus. Ya, yang selanjutnya itu mengenai metode penelitian yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya di Intan Pratiwi kepada Dr. Baik, terima kasih kepada Wanda yang telah menjelaskan bab 1 pendahuluan dan bab 2 tentang teori dengan sangat detail. Baik, kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Pertama ada lingkup penelitian. Di sini kami menggunakan data neraca perdagangan Indonesia, nilai tukar real, PDB Jepang, dan juga PDB Indonesia yang kami ambil datanya dari berbagai sumber dari kuartal 1 tahun 2010 sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Yang berikutnya, data ini merupakan data kuantitatif yang berbentuk time series dan juga merupakan data sekunder yang kami ambil dari berbagai sumber, contohnya seperti Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, SEKI Bank Indonesia. Selanjutnya ada Badan Pusat Statistik dan Internal Monetary Fund, dan juga untuk net export kita mengambil data dari Kementerian Perdagangan. Baik, untuk selanjutnya ya ini tentang model regresi, di mana regresi kita berbentuk YT sama dengan B0 plus B1 ln X1T, di mana X1 merupakan nilai tukar real terhadap yen Jepang, ditambah B2 ln X2T yang merupakan PDB Jepang, dan dikurangi B3 ln X3T PDB Indonesia, ditambah dengan standar error. Berikutnya, tentang pengujian asumsi fasik. Di sini kita menggunakan beberapa uji, ada uji normalitas, uji autokolerasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Di mana berbagai pengujian asumsi klasik ini tentunya akan kami praktekkan secara langsung bagaimana cara mengestimasinya atau melakukan pengujiannya dalam if-use. Untuk prakteknya mungkin kepada Saudara Wanda dipersilakan untuk mempraktekannya. Nah, setelah itu, selain pengujian asumsi klasik, kita juga melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan juga uji F. Uji T adalah uji parsial, sedangkan uji F adalah uji bersama-sama. Ya, baik. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai penggunaan estimasi menggunakan aplikasi if-use. Yang pertama, kita membuat work file baru dengan cara klik file, lalu pilih new work file. Lalu sini kita karena menggunakan data time series, maka kita menggunakan work file structure type-nya yaitu dated regular frequency, di mana karena saya menggunakan data quarterly, maka frekuensinya saya gunakan quarterly. Lalu di sini start date-nya itu dimulai dari 2010 kuartal 1 dan diakhiri dengan 2020 kuartal 4. Oke, klik OK. Ya. Di sini untuk memasukkan data kita bisa klik quick, lalu empty group series. Lalu kita bisa copy datanya dari data yang kita miliki, kita pindahkan ke sini dengan cara klik CTRL. Ya, di sini sudah terdapat data yang saya gunakan. Lalu saya klik, lalu disimpan dengan klik name grup 01 ya. Di sini sudah terdapat data yang digunakan, di mana untuk pengujian pertama yaitu mengenai uji normalitas dapat kita lakukan dengan kita pilih variabel terikat terlebih dahulu, lalu variabel bebasnya, lalu kita open as equation. Agar mudah kita pindah, kita buat specification-nya yaitu Y, C, variabel bebas yang pertama, lalu variabel bebas yang kedua, lalu yang ketiga. Di sini saya menggunakan data linear logaritma natural, linlog. Ya, ini estimasi awalnya. Lalu untuk
untuk interpretasi mengenai hasil estimasi akan dibahas oleh teman saya nanti pembahasan bab 4. Nah, di sini untuk menguji normalitas, yaitu yang pertama kita klik view, lalu kita pilih residual diagnostik, lalu kita pilih histogram normality test. Ya, di sini keluar hasilnya di mana menghasilkan nilai seperti ini, cara Weber yang bernilai 0,56 dan probabilitasnya yaitu bernilai 0,7655151135, di mana berdasarkan hal ini dan Weber ini atau Cihitung memiliki nilai yang lebih besar daripada tabelnya itu bernilai 5,991, dan ini akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman. Sehingga ini memiliki hasil yaitu H0 atau H0 diterima atau hipotesis 0 diterima, yaitu residu tersebar secara normal atau memenuhi asumsi klasik. Ya, dan dibandingkan probabilitas juga dibandingkan dengan alfa yang digunakan, maka probabilitasnya memiliki nilai yang lebih besar daripada alfanya sebesar 0,05, maka ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah normal, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam data yang kami gunakan itu tersebar secara normal. Lalu untuk pengujian selanjutnya itu pengujian multikolinearitas, di mana ya dapat kita lakukan dengan uji dengan melalui VIF, yaitu kita bisa klik view terlebih dahulu dari sini, lalu kita klik koefisien diagnostik, lalu kita pilih variance inflation factors. Ya, di sini kita bisa melihat dari hasil centered VIF-nya, di mana dari ketiga variabel ini nilai centered VIF-nya tidak lebih daripada 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam data yang kami gunakan atau hasil regresi yang kami gunakan. Ya, selanjutnya yaitu pengujian White test, di mana uji White test ini dapat dilakukan dengan kembali ke estimate, lalu kita klik view, lalu kita pilih ya heteroscedasticity test. Nah, kita gunakan uji White test yaitu dengan cara klik itu, lalu muncul hasilnya. Nah, di sini berdasarkan nilai ops R-squared yang sebesar 7,972, di mana ini lebih besar daripada ini lebih kecil dibandingkan dengan tabel yang kita gunakan, yaitu sebesar 14,07. Maka berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa data kita tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Ya, atau terlihat juga dari hasil prop yang sebesar 0,3351, yaitu lebih besar daripada apa yang digunakan. Maka berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data yang digunakan. Lalu untuk melakukan uji autokorelasi dapat kita lakukan dengan kita kembali ke estimasi awal. Ya. Ya. Di sini kita klik view, lalu kita pilih residual diagnostik. Setelah itu kita pilih serial correlation LM test. Nah, di sini kita menggunakan like-nya itu sama dengan 2, lalu kita klik OK. Berdasarkan dari hasil ini dapat dilihat bahwa tanda koefisien dari hasil pengujian dari hasil deteksi masalah autokorelasi ini bahwa tanda koefisien yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa di sini terdapat masalah autokorelasi. Dan juga bila dilihat berdasarkan nilai hitungnya, yaitu dari R-squared ini yang bernilai
yang bernilai lebih besar daripada si tabel yang kita gunakan, yaitu sebesar 5,99, maka ini dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada data dan regresi yang kita gunakan, yaitu dan juga apabila dilihat dari probabilitas chi-square-nya yang sebesar 0,02 atau lebih kecil daripada apa yang kita gunakan, yaitu sebesar 0,005, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam data yang kita gunakan. Sehingga untuk memperbaikinya dapat kita lakukan dengan klik estimate, lalu di options kita pilih new AUS, lalu kita klik OK. Ya, dimana setelah dilakukan penyembuhan ini dapat kita lihat bahwa probabilitas dari variabel yang kita gunakan telah signifikan kembali, dan juga tanda-tanda koefisien yang kita harapkan telah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga data yang kita gunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Baik, sekian penggunaan e-views yang saya paparkan. Kembali kepada rekan saya untuk menjelaskan mengenai pembahasan hasil estimasi data. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Wanda yang sudah mempraktekkan bagaimana cara menguji beberapa asumsi klasik menggunakan aplikasi e-views 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab berikutnya, yakni bab keempat tentang hasil dan pembahasan hasil estimasi tadi. Oke, baik. Yang pertama, di sini ada hasil estimasi menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square, di mana pada tabel dapat kita lihat bahwa koefisien variabel untuk C yakni sebesar minus 977409,9. Hal ini berarti bahwa apabila variabel-variabel bebas memiliki nilai sebesar 0, maka hal ini akan tetap memengaruhi variabel terikat, yakni menurunkan variabel terikat sebesar lebih dari 1%, yakni sebesar 97,74%. Untuk variabel berikutnya, yakni ln x1 memiliki koefisien sebesar 17,992,45, yang berarti bahwa apabila x1 alias nilai tukar mengalami peningkatan atau apresiasi maka sebesar 1%, maka hal ini akan menaikkan juga neraca perdagangan Indonesia sebesar 17,99%. Yang berikutnya, ln x2 alias PDB Jepang apabila mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan menaikkan NPI sebesar 83,84%. Dan koefisien ln X3 sebesar minus 21 sekian, yang berarti bahwa apabila X3 alias PDB Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1%, maka hal ini akan menurunkan neraca perdagangan Indonesia menjadi 21,45%. Oke, berikutnya kita akan melihat beberapa uji asumsi klasik. Pertama, kita fokus dulu ke uji normalitas residual. Terlihat pada tabel 43, pada bagian pojok kanan, Jarque-Bera ini sama dengan chi-square hitung, yakni sebesar 0,556. Jika dibandingkan dengan si tabelnya yang sebesar 5,991, maka hal ini berarti bahwa si tabel lebih besar daripada si hitung. Hal ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa residu tersebar secara normal pada model regresi yang kita gunakan. Uji yang berikutnya yakni uji autokorelasi, dapat terlihat pada tabel R-square sebesar 0,39 dengan DF sebesar 2 dan signifikan level sebesar 0,05. Lalu kita hitung si square hitungnya dengan rumus N dikali R square. 44 dikali 0,319. Didapatkan hasil si square hitung sebesar 17,54, yang mana si square hitung ini lebih besar daripada si square tabelnya yang hanya sebesar 5,99. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi.
Karena terdapat pelanggaran asumsi klasik autokorelasi ini, maka kita perlu melakukan pembenaran, yakni salah satunya dengan metode yang paling baik adalah metode New Wewes. Dapat dilihat pada tabel tersebut adalah hasil dari pembenaran yang terkena masalah autokorelasi tadi. Sehingga dengan pembenaran ini, maka data kembali signifikan dapat dilihat dari probabilitas yang sudah lebih kecil daripada alfa yang kita gunakan, yakni di bawah 0,05. Uji yang berikutnya yakni uji heteroskedastisitas, di mana model regresi yang baik adalah yang berbentuk homogen, sehingga kita harus menguji terlebih dahulu apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Dari tabel 46, bagian OBS R square yaitu sebesar 7,97, lalu DF yang kita gunakan sebanyak 7, alpha yang kita gunakan sebanyak 0,05, dan C square tabelnya hanya sebesar 14,07. Di sini dapat disimpulkan bahwa C square tabel lebih besar daripada OBS R square, sehingga kesimpulannya bahwa data ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas alias data kita sudah homogen dan memenuhi asumsi klasik. Yang berikutnya, pengujian terakhir yakni tentang uji multikolinearitas. Dimana jika kita ingin menginterpretasikan uji ini, maka kita fokus ke center VIF, di mana pada masing-masing variabel memiliki koefisien center VIF yang lebih kecil daripada angka 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada model regresi yang kita gunakan. Oke, setelah kita melakukan pengujian asumsi klasik, maka kita bisa langsung saja melakukan pengujian hipotesis, di mana secara sekilas apabila kita melihat pada bagian probabilitas, semua variabel menunjukkan koefisien yang lebih kecil daripada 0,05 alias lebih kecil dari angka alfa yang kita gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang ada telah signifikan dan interpretasinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan dapat disimpulkan juga bahwa semua hipotesis yang kita duga di awal yang dijelaskan oleh Saudari Wanda ternyata terbukti benar, di mana X1 berhubungan positif dengan NPI, X2 juga positif, sedangkan X3 memiliki hubungan yang negatif dengan NPI tahun 2010 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita bahas tentang koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi atau sering kita simbolkan sebagai R square menunjukkan signifikasi dari variabel yang kita gunakan. R square dari hasil estimasi kita mendapatkan angka sebesar 0,4183, yang berarti bahwa variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat, yakni neraca perdagangan Indonesia sebesar 41,83%, dan sisanya yang sebesar 58,17% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang berada di luar dari model regresi yang kita gunakan. Lalu berikutnya pembahasan hasil estimasi. Setelah melakukan beberapa asumsi klasik, maka data yang kita peroleh di tabel yang terakhir ini adalah data yang sah untuk kita interpretasikan karena datanya sudah valid dan sesuai dengan teori. Saya jelaskan kembali bahwa jika nilai tukar memiliki hubungan yang positif, apabila dia naik maka akan menaikkan juga NPI, lalu X2 alias PDB Jepang juga memiliki korelasi yang positif. Apabila PDB Jepang naik, maka pendapatan masyarakat Jepang akan naik dan akan dibelanjakan untuk impor dari Indonesia, sehingga NPI Indonesia juga akan naik. Sedangkan variabel X3 yakni PDB Indonesia, apabila dia mengalami kenaikan, maka hal ini menunjukkan tingginya tingkat impor. Hal ini akan menurunkan NPI alias neraca perdagangan Indonesia, sehingga hubungan X3 dengan Y adalah minus. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan terkait hasil estimasi. Sekarang kita
beranjak ke bab berikutnya, yakni tentang kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil estimasi, pada intinya nilai tukar rupiah memiliki hubungan yang positif dengan neraca perdagangan. PDB Jepang juga demikian, sedangkan PDB Indonesia memiliki hubungan yang negatif dengan neraca perdagangan Indonesia. Sedangkan saran yang dapat kita berikan, yakni yang pertama, guna meningkatkan surplus neraca perdagangan, maka pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan juga akurat. Lalu, hal ini juga berguna untuk membentuk keseimbangan eksternal seperti dalam sektor perdagangan dengan meningkatkan daya saing dan juga kualitas produk dalam negeri. Saran yang kedua yang dapat kami berikan adalah pemerintah dapat menggunakan nilai tukar real sebagai otoritas moneter serta mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini agar PDB atau pendapatan nasional juga dapat meningkat dan tumbuh lebih stabil. Saran terakhir yang dapat kami berikan adalah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, yakni dengan mengurangi nilai impor dan menciptakan berbagai macam kebijakan bagi para pemilik modal agar kita terhindar dari capital outflow ke luar negeri. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya dan rekan saya Wanda Aprilia sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.